Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tim di sini beranggotakan saya sendiri, Nopriansa Albana, NIM 2024-110-102P, dan rekan kami Farhan, NIM 2023-110-068, dan Maudi Rohima, NIM 2025-110-101P. Baik, sebelumnya di sini kami dalam proyek SKPL ini mengambil tema tentang sistem informasi arsip pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Banyuasin. Adapun proyek ini kami pilih yaitu pertama, karena sistem ini kami rancang untuk membantu proses pengelolaan arsip agar lebih terstruktur, aman, dan mudah diakses. Adapun latar belakang mengapa kami mengambil proyek ini adalah karena dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan arsip pengadaan di instansi pemerintah, terutama di bagian tempat saya bekerja, itu di bagian pengadaan barang jasa, masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan beberapa masalah seperti sulitnya pencarian dokumen. Yang paling riskan adalah risiko kehilangan arsip serta proses yang dibutuhkan bila mencari arsip itu sangat lama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis digital yang dapat mengelola arsip secara lebih efisien dan terintegrasi. Selanjutnya, permasalahan utama dalam mengidentifikasi sistem ini antara lain adalah pencarian arsip yang tidak efisien, dokumen yang mudah tercecer atau hilang, serta belum adanya sistem pelaporan yang terotomatisasi. Masalah ini berdampak pada lambatnya proses administrasi jika arsip itu suatu waktu dibutuhkan. Yang selanjutnya, tujuan kami dalam mengambil proyek ini adalah pengembangan sistemnya untuk melakukan digitalisasi arsip, khususnya di pengadaan barang jasa, mempermudah pencarian dan pengelolaan dokumen, serta meningkatkan keamanan dan integritas data. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami untuk menjelaskan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Rohima. Untuk NPM saya 2025-110101P. Oke, dan saya di sini akan melanjutkan penjelasan SKPL dari Kak Nopriansyah Albana, yaitu tentang aktor sistem. Untuk aktor sistem, pada sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu admin, operator arsip, dan pemimpin. Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem, termasuk verifikasi dan manajemen user. Operator bertugas menginput data, mengolah data arsip, serta menggunakan dokumen, sedangkan pemimpin berperan dalam memantau, melihat laporan arsip.
Untuk fitur utamanya yaitu fitur utama sistem meliputi login, pengelola data arsip, upload dokumen, verifikasi arsip, dan pencarian arsip, pembuatan laporan, serta manajemen user. Dan fitur-fitur ini dirancang untuk mendukung seluruh proses pengelolaan arsip secara end-to-end. Untuk yang selanjutnya 4.3.2.1 yaitu use case diagram. Untuk use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar aktor dengan sistem. Dari diagram ini terlihat bahwa setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda. Admin dapat mengelola sistem secara penuh, operator fokus pada input dan pengelolaan data, sedangkan pemimpin lebih kepada monitoring dan laporan. Diagram ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan fungsional sistem. Nah, untuk 4.3.2 ini fungsi 1 yaitu login system. Untuk kode use case-nya UC001. Nama use case-nya login, aktornya admin, operator, pemimpin. Deskripsinya pengguna melakukan autentikasi untuk masuk ke sistem. Kondisi awalnya pengguna berada pada halaman login, kondisi akhirnya itu pengguna berhasil masuk ke dashboard. Untuk aktornya itu pengguna memasukkan username dan password, pengguna menekan tombol login, dan seterusnya. Dan ini ada 4.3.2.3 lagi yaitu kelola data arsip. Untuk tabel 002 yaitu skenario kelola data arsip. Untuk kodenya yaitu UC002. Untuk kelola data arsip, admin operator, proses penambahan, mengubah, menghapus data arsip, pengadaian. Dan seterusnya ada tabel 003, skenario upload dokumen, ada tabel 004, verifikasi arsip, dan selanjutnya kita ke diagram activity diagram. Nah, untuk diagram aktivitinya yaitu ada 3 juga, admin, operator, dan pemimpin. Untuk aktiviti diagram login menggambarkan alur proses autentikasi pengguna dimulai dari penggunaan membuka halaman login, kemudian masukkan username dan password, dan sistem akan melakukan validasi, dan jika data valid maka pengguna akan masuk ke dashboard, jika tidak maka akan ditampilkan pesan error. Untuk aktivitas diagram ini menunjukkan alur pengolahan arsip mulai dari menu arsip, melakukan aksi seperti tambah, edit, atau hapus, kemudian input data validasi. Activity diagram kelola arsip ini yaitu diagram ini menunjukkan alur pengolahan arsip mulai dari memilih menu, melakukan aksi seperti tambah, edit, sama hapus, kemudian input data validasi hingga penyimpanan ke database. Diagram ini membantu memahami proses bisnis dalam sistem. Begitu juga operator, ini masuk ke username, password. Nanti akan divalidasi benar atau salah, dan kalau benar masuk ke dashboard operator, nanti bisa nambahkan data, edit data, hapus data juga. Terus nanti bisa simpan ke database. Untuk pemimpin juga yaitu masukkan username sama password. Nanti divalidasi juga ini benar atau salah. Kalau benar dashboard, kalau benar ini bisa masuk, bisa menambahkan, bisa menghapus, dan juga bisa mengedit. Simpan ke database. Untuk pemimpin ini ada tambahan yaitu bisa setuju ataupun ditolak. Kalau setuju ya berhasil, kalau tolak ya udah ditolak, nanti akan menampilkan tolakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, nanti dilanjutkan sama rekan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sequence diagram login menggambarkan interaksi antar objek dalam proses login, dimulai dari user menginput ke data form login, kemudian akan dikirim ke controller, lalu dicek lagi ke database.
dan hasilnya akan dikembalikan ke user dalam bentuk status login. Next. Yang selanjutnya ada diagram. Kelas diagram. Kelas diagram menunjukkan struktur sistem yang terdiri dari beberapa kelas, seperti user, arsip, dokumen, dan laporan. Setiap kelas memiliki atribut dan metode masing-masing. Diagram ini penting untuk menggambarkan bagaimana data disusun dan saling berhubungan dalam sistem. Dan yang selanjutnya adalah deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan arsitektur sistem secara fisik, dimulai dari klien yang mengakses melalui browser, kemudian request diteruskan ke web server. Lalu, diagram ini menunjukkan bagaimana sistem diimplementasikan secara nyata. Next. Dan yang slide ke-13, kebutuhan non-fungsional. Selain kebutuhan fungsional, sistem ini juga memiliki kebutuhan non-fungsional seperti keamanan data dengan enkripsi password, performa dengan waktu respon maksimal 3 detik, serta reliabilitas melalui backup database otomatis. Hal ini penting untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan aman. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.